firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang begitu penting di dalam spiritualitas sebagai orang Kristen, yaitu temanya adalah bermegah dalam kelemahan. Dan tema ini kita ambil dari 2 Korintus pasal 11 ayat 30 dan Korintus pasal 12 ayat 9. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan beri kesempatan pada kami malam ini untuk kami sekali lagi mengambil waktu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang boleh memurnikan hati kami, sehingga kami boleh melihat mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang sesungguhnya yang harus kami kerjakan sebagai orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Kiranya Tuhan yang tolong setiap kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan godaan dan pikiran-pikiran yang salah, bagaimana seharusnya kami bertumbuh. Terima kasih Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau kita lihat di dalam slide, kita melihat satu gambar, lukisan yang dilukis oleh Rembrandt, dilukis pada tahun 1657, dan ini satu lukisan yang kalau kita lihat betul-betul menggambarkan Paulus yang sedang banyak pikiran ketika dia harus menulis sesuatu. Tentu saja kita tidak terlalu detail melihat gambar ini, tapi kita bisa melihat bahwa Paulus adalah seseorang yang betul-betul memikirkan jemaat Tuhan. Dia menggembalakan jemaat Tuhan, dan bahkan dia menangis ketika dia harus menulis surat yang begitu tegas, begitu keras untuk menegur daripada jemaat Korintus yang hari ini kita akan bahas. Dan ini satu karya lukis yang begitu baik, dan ya kita di waktu kemudian mungkin kita boleh menikmati lebih jauh mengenai karya ini. Nah, hari ini saya akan masuk di dalam tema ini, dan satu bagian yang saya akan kutip dari awal untuk kita lebih jelas sebetulnya bermegah dalam kelemahan itu dalam konteks apa. Nah, maka di dalam ayat 12, pasal 12 ayat 9, yaitu ketika kita membaca ayat ini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi pada waktu kita membaca ayat ini, kita mulai dapat satu konteks sedikit lebih banyak, yaitu ada waktu kita berbicara bermegah atas kelemahan, itu tujuannya supaya adalah kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan tentu saja melalui ayat tersebut kita mempunyai berbagai macam pertanyaan. Pertanyaan apa itu sebetulnya? Yang pertama yang kita perlu jawab di dalam seminar kita hari ini, yaitu apa yang dimaksud dengan bermegah dalam kelemahan. Jadi bermegah dalam kelemahan ini artinya apa sih? Apa contohnya? Itu yang konkret yang akan kita bahas. Dan yang kedua, apa yang juga yang dimaksud dengan kuasa Kristus? Kuasa Kristus yang bagaimana? Yang berkaitan dengan konteks kelemahan. Lalu kita akan membahas juga, yaitu mengapa Paulus berbicara demikian kepada jemaat Korintus. Jadi kenapa ya terminologi ini muncul di dalam surat 2 Korintus? Kenapa? Ada apa sebetulnya? Dan kenapa ini begitu penting? Nah, ini yang kita juga akan renungkan ya. Dan yang ketiga, melalui pembahasan ini sebetulnya apa yang kita bisa hidupi? Khususnya ketika kita melihat apa yang Paulus lakukan terhadap jemaat Korintus. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat beberapa alur daripada pembahasan kita pada malam hari ini. Saya akan ajak kita pertama melihat terlebih dahulu latar belakang singkat surat Korintus dan pelayanan Paulus. Jadi, untuk memahami surat 2 Korintus tadi dan terminologi bermegah dalam kelemahan, kita perlu memahami bagaimana sih Paulus melayani jemaat Korintus dari awal. Tentu saja kita akan, ini adalah seperti overview gitu, karena kita nggak bahas dari 1 Korintus dengan detail. Dan pelayanan Paulus itu pelayanan yang bagaimana terhadap jemaat Korintus. Jemaat Korintus ini jemaat seperti apa sih? Nah, ini yang kita mau coba kasih overview. Dan yang kemudian yang kedua, tantangan atau jebakan pemikiran yang dihadapi oleh jemaat Korintus mengenai hidup mengikut Kristus itu bagaimana saja. Dan ini penting saudara, mengapa? Karena jebakan yang terdapat di dalam jemaat Korintus itu begitu nyata kepada kita saat ini. Kita juga terjebak dengan hal yang sama. Kita juga bisa gampang jatuh di dalam pemikiran yang sama. Nah, ini yang kita akan lihat ya. Dan berikutnya, hal apa yang
ya tentu saja yang kita bisa hidupi sekali lagi melalui pelayanan Paulus, khususnya terhadap jemaat Korintus. Nah, saya akan cepat saja akan mengajak kita melakukan sedikit overview ya, untuk kita tahu sebetulnya Korintus itu bagaimana dan pelayanan Paulus bagaimana. Yang pertama, diawali dengan expulsion atau pengusiran, yaitu pada tahun 49 Masehi, Raja Claudius itu mengeluarkan satu perintah mengusir seluruh orang Israel keluar dari Roma. Ini kita pernah bahas di dalam pembahasan surat Roma ya. Linknya mungkin juga ada di YouTube, saudara. Jadi untuk detail bisa baca di situ. Tapi bagian ini menjadi satu awal ketika berbicara mengenai pelayanan Korintus. Kenapa? Karena Aquila dan Priscilla pada waktu mereka diusir keluar dari Roma, mereka memutuskan pergi ke Korintus. Dan tentu saja ini adalah bukan kebetulan, karena mereka akan berjumpa dengan Paulus di situ. Jadi pada tahun 50, Aquila, Priscilla, dan Paulus itu ketemu di Korintus. Mereka tidak janjian tentu saja. Di dalam kedaulatan Tuhan, ada yang mengalami penderitaan. Aquila dan Priscilla harus meninggalkan rumah mereka, harus meninggalkan pekerjaan mereka. Ada banyak hal yang mereka memiliki kesusahan tentu saja. Tetapi di balik kesusahan itu ada rencana Tuhan, Allah yang berdaulat, Allah yang menentukan segala sesuatu, sehingga bahkan apa yang sulit yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan bagi jemaat atau umat Tuhan. Nah, ini yang kita bisa lihat. Dan di sini Paulus, Aquila, Priscilla melayani bersama-sama selama kurang lebih 1,5 tahun, 18 bulan. Jadi Paulus ada di Korintus. Dan tidak lama setelah mereka sampai di Korintus, Silas dan Timotius datang. Nah, ketika Silas dan Timotius datang, maka saudara kita bisa melihat Paulus begitu dengan eager melayani jemaat daripada jemaat Korintus. Awalnya jemaat Korintus dia injili, banyak orang Yahudi yang diinjili, tetapi mereka menolak Kristus, menolak Paulus, dan kemudian Paulus kebaskan debu dari pakaiannya. Ini gambaran yang kita bisa lihat saudara, kalau di dalam kisah para rasul pasal 18 ya. Jadi nanti saudara harus melihat kisah para rasul. Dan di sini kita bisa lihat ya, setelah Paulus ditolak, dia tidak kecil hati, meskipun dia bilang dia mau pergi, tetapi dia memilih untuk tinggal kecil hati, meskipun dia bilang dia mau pergi, tetapi dia memilih untuk tinggal di rumah seseorang yang bernama Titius Justus, yaitu rumah persis di sebelah rumah daripada kepala ibadat daripada Yahudi. Jadi di sebelah kayak sinagog. Dan luar biasa saudara, beberapa lama Paulus tinggal di situ, maka pemimpin daripada kepala rumah ibadat yang namanya Crispus itu kemudian bertobat menjadi orang Kristen. Coba jadi bayangkan ya saudara. Paulus ditolak, tetapi waktu dia ditolak, dia mengatakan dia mau pergi, dan pada waktu dia mau pergi, dia pilih tinggal di sebelah rumah ibadat saudara, dan menginjili lagi. Jadi Paulus meskipun ditolak, dia tahu ada panggilan Tuhan, dan ketika kepala rumah ibadat ini bertobat, ini kan sangat menggemparkan saudara. Dan tentu saja pelayanan Paulus kemudian Tuhan kasih konfirmasi kepada dia dan mengatakan jangan pergi, jangan takut, tidak ada yang jamah engkau dan banyak umatku di sini. Dan momen itu ini adalah hal yang paling penting untuk digarisbawahi saudara. Kenapa? Momen itu adalah momen di mana Paulus tahu bahwa Tuhan mempercayakan dia untuk melayani jemaat Korintus. Ini penting sekali. Jadi Paulus melayani jemaat Korintus itu karena dia tahu Tuhan ingin untuk dia betul-betul melayani jemaat Korintus. Oleh sebab itu saudara, pemahaman ini menjadi begitu penting ketika kita melihat keseluruhan relasi antara Paulus dengan jemaat Korintus. Mengapa? Paulus dengan jemaat Korintus relasinya sangat-sangat penuh dinamika. Jadi dinamika bagaimana? Yaitu Paulus ditolak, Paulus dihina, Paulus dikatakan orang bodoh, Paulus dikatakan tidak punya hikmat dan seterusnya. Paulus seolah-olah dianggap begitu rendah, saudara. Tetapi Paulus tidak kecil hati, dia tidak tawar hati. Karena apa? Karena dari awal dia tahu ini adalah pelayanan yang memang Tuhan percayakan kepada dia. Oleh sebab itu, waktu ketemu masalah, sebagai gembala yang sejati itu tidak melarikan diri. Kalau hari ini, maaf ngomong saudara, kalau kita bekerja di satu perusahaan, kalau kita tidak benar-benar tahu kita dipimpin Tuhan di perusahaan itu, maka ketika ada batu sedikit saja, kita akan langsung meninggalkan perusahaan itu. Atau sama ya, kalau kita bicara hal pelayanan, kalau kita tidak benar-benar tahu Tuhan menempatkan kita melayani di tempat ini, maka ketika ada friksi, ada gesekan dengan rekan pelayanan, ada ketidakharmonisan di dalam hati, maka kita akan dengan gampang mengatakan saya
menetapkan untuk pergi dari tempat ini. Gampang, saudara. Kenapa? Karena kita tidak betul-betul tahu dari awal bahwa Tuhan memimpin kita untuk melayani. Dan ini berbeda tentu saja dengan Paulus. Paulus dari awal memahami bahwa dia memang Tuhan tempatkan melayani jemaat Korintus. Jadi ini bagian yang penting untuk kita nanti lihat sampai ke bagian yang paling akhir, saudara. Dan tentu saja kita bisa lihat lagi di dalam bagian ini, slide. Di bagian yang poin ketiga, saudara, Paulus itu menggembalakan jemaat Korintus dengan banyak air mata loh. Jadi kalau kita baca, saudara nanti bisa baca sendiri juga surat 1 Korintus dan 2 Korintus, kita bisa melihat bagaimana emosi Paulus itu meluap-luap ya, meluap-luap. Dia penuh dengan gaya bahasa yang mengungkapkan perasaannya, entah itu marah, entah itu kasih, entah itu perasaan khawatir, entah itu sedih, duka cita dan lain-lain. Dan di sini dikatakan ya, banyak air mata, hati hampir jadi tawar. Itu kalau kita baca, saudara. Dan jemaat ini jemaat yang luar biasa sulit ya. Kategori kita hari ini sangat sulit. Nah, kenapa saudara? Karena jemaat yang paling bebal, mereka itu bebal sekali. Dikasih tahu marah. Ya kayak gitulah kira-kira saudara. Sombong, sudah banyak dosa masih membanggakan diri dengan mengatakan, oh kami punya banyak talenta. Kami bisa berbahasa roh. Dalam tanda kutip ya, terjemahan asli harusnya bahasa lidah saudara. Kami bisa bahasa lidah, kami bisa ngomong bahasa-bahasa seperti bahasanya Tuhan. Gitu saudara. Padahal hidup mereka itu hancur lebur, saudara. Kenapa? Karena bahkan percabulan yang terdapat di jemaat Korintus itu tidak terdapat di kalangan orang yang bahkan tidak kenal Tuhan. Nah ini saudara. Bukan hanya itu, saudara. Mereka ikut di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Ritual-ritual yang memang dilakukan oleh orang-orang Korintus pada umumnya mereka ikut. Sampai ada bagian di mana mereka makan makanan persembahan berhala. Bagi mereka, oh enggak apa-apa, saya kuat kok. Tapi Paulus ngomong, kamu kuat, tetapi orang yang lemah akan tersandung dan binasa. Nah ini gambaran secara singkat ya, jemaat Korintus itu bagaimana, saudara. Dan kita bisa lihat, saudara, ini adalah tema 1 Korintus, dan tema 2 Korintus yaitu adalah mereka tersesat. Bahkan pemimpin jemaat itu menolak Paulus, dan kerasulannya, celakanya, mereka lebih, ini ironis ya, ironis atau celaka kita bisa bilang ya, mereka lebih menerima rasul palsu yang otoriter. Kenapa? Mungkin, ini nanti kita bisa lihat ya, karena Paulus nanti di dalam 2 Korintus bilang, bahwa mereka mengatakan, Paulus itu tidak pandai, dia tidak ada kekuatan dalam berkata-kata, tulisannya memang luar biasa, tetapi kalau ketemu muka dengan muka, Paulus orangnya lembek, perkataannya tidak ada arti, mungkin tidak menarik, saudara. Dan kalau kita terus tafsirkan lebih jauh, memang pada waktu momen-momen tertentu, pada waktu Paulus khotbah, ada orang pemuda duduk di pinggir jendela, jatuh ke lantai bawah, mati saudara. Ya kira-kira itu sangat, nggak tahu ya, mungkin menjemukan dalam tanda kutip ya. Ini Paulus, dia bukan kelihatan seperti orang yang luar biasa mungkin pada waktu ketemu. Sementara rasul palsu, orang-orang itu mungkin dengan retorika yang begitu luar biasa, menyatakan mereka hebat dan seterusnya. Akhirnya Paulus ditolak dan mereka pilih jemaat hamba Tuhan yang palsu, saudara. Dan jemaat hamba Tuhan palsu atau rasul palsu ini menyombongkan diri mereka sendiri dan celakanya mengajarkan Kristus yang lain. Saya percaya, saudara, kalau rasul-rasul palsu ini tidak mengajarkan Kristus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain, maka Paulus mungkin tidak betul-betul harus untuk memperbaiki jemaat Korintus. Karena dia ngomong juga dari awal di dalam surat 1 Korintus. Kamu punya banyak golongan. Kamu ngomong kamu golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kristus, golongan apa. Kamu tahu enggak, kami ini adalah pelayan daripada kamu. Itu gambarannya ya. Jadi kalau memang itu Injil yang sejati yang diberitakan, dia enggak masalah. Apolos, dia menabur, Apolos menyiram atau sebaliknya, itu tidak menjadi masalah. Itu bagi Paulus, saudara. Tetapi di sini lain, saudara. Di sini tantangannya adalah jemaat Tuhan disesatkan dan mereka itu di dalam, ya seperti telur di ujung tanduk. Jadi ini hamba Tuhan punya hati, meskipun dia ditolak, diremehkan dan seterusnya, tetapi dia tetap melayani daripada jemaat Korintus. Ini bagi saya luar biasa, saudara. Karena kalau normalnya orang disakiti, dihina, tidak diapresiasi, tidak dihargai, dimaki-maki, diusir mungkin. Maka pilihan sederhana, ya sudah, kamu gak butuh saya. Emang siapa yang butuh siapa sih? Saya gak butuh kamu, bisa ngomong begitu, saudara. Dan Paulus ini bukannya dia tidak ada jemaat yang mengasihi dia, banyak jemaat yang mengasihi dia. Ada jemaat-jemaat Makedonia, ada Filipi, ada Efesus dan seterusnya itu di Turki kalau sekarang ya saudara. Nah jadi kita bisa melihat ya, hati Paulus di sini.
Berikutnya saudara, sedikit saja introduction teknis. Surat 1 Korintus itu sebenarnya adalah surat yang kedua yang Paulus tulis, saudara. Jadi sebelum tulis 1 Korintus, Paulus sudah tulis surat 1 kali untuk jemaat Korintus, tapi surat itu hilang. Dan intinya adalah mengingatkan mengenai dosa-dosa seksual, imoralitas mereka. Jadi ini surat yang pertama kali Paulus tulis. Sementara surat yang kedua itu adalah surat 1 Korintus yang kita punya saat ini ya. Dan tentu saja kita tahu ada perpecahan jemaat, kesombongan, kedurhakaan, dan seterusnya di dalam surat itu. Dan Paulus menegur mereka dan mengajarkan bagaimana mereka itu bertumbuh dalam kasih. Dan seterusnya ya, kita bisa baca bagian itu. Nah, surat yang ketiga itu adalah surat yang paling penuh dengan air mata. Teguran yang paling keras yang Paulus berikan, bahkan pada waktu dia berikan surat itu dan sudah dikirim, dia sempat punya perasaan yang menyesal kirim surat itu. Ya gitu kira-kira saudara. Itu ada di dalam 2 Korintus pasal 7, kalau kita lihat. Paulus sempat menyesal. Kenapa? Karena memang sangat keras. Tetapi Paulus bilang, akhirnya meskipun itu surat sangat keras, meskipun mungkin mendatangkan duka cita, tapi itu hanya untuk sementara. Kenapa? Karena pada akhirnya, jemaat Korintus sebagian besar boleh bertobat. Tentu ada jemaat yang tidak bertobat pada akhirnya. Nah ini adalah surat yang ketiga. Sementara surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus itu adalah diberikan kepada jemaat yang saat itu sudah mulai bertobat. Ada sebagian yang belum bertobat. Dan Paulus mengatakan kepada jemaat yang bertobat, dia katakan, kalau kamu mengampuni jemaat yang itu, maka saya juga akan mengampuni mereka. Jadi ini adalah bagian pengembalaan Paulus bagi orang-orang yang menolak dia masih. Jadi Paulus itu memberikan mercy di dalam bagian ini. Jadi ini overview sedikit saudara. Nah sekarang kita akan lihat ya. Kalau kita dipercayakan jemaat Korintus, kita akan lakukan hal apa? Nah ini sedikit saja saudara. Kondisi jemaat Korintus. Yang pertama, ini Paulus tulis surat 1 Korintus ini di Kisah Rasul 20 ya, pasal 20 ayat 31 di Efesus Saudara, tahun 53 sampai 55 ya. Jadi antara tahun 53 sampai 55 dia tulis dan itu masa Paulus di Efesus kira-kira 3 tahun ya. Jadi di tahun 53 sampai 55 dia tulis. Nah, kita tidak baca satu-satu, tapi kita hanya akan melihat saja isunya apa saja isunya ini Saudara. Pertama, ada perpecahan jemaat tadi, golongan-golongan ini. Jadi, coba ya, melayani sudah ada perpecahan di jemaat. Ini sangat challenging ya, saudara. Terus, ada perselisihan. Saya akan baca sedikit ya, kita boleh menyimak dan dengar. 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Jadi kita lihat ya, ini betul-betul jemaat ini masih kayak anak-anak. Tetapi yang paling celaka adalah gini, mereka satu sisi itu masih ada pertengkaran, kayak anak-anak spiritualitasnya. Tetapi sisi lain mereka bilang, oh kami hebat, kami ini pintar, kami banyak anugerah Tuhan, kami kaya. Dan seterusnya, ini coba ya, kalau kita ngomong ketemu orang seperti ini berat sekali. Saudara. Ini udah lama, ini udah kalau kanker, ini kanker stadium akhir, sudah tidak terselamatkan. Gimana? Kalau orang itu bebal, dikasih tahu tidak mau dengar, malah ngomel-ngomel. Ini udah hopeless kategorinya. Nah ini gambarannya sedikit saudara ya. Lalu mereka sombong. Ini lebih celaka kan? Mereka sombong, mereka memiliki kesombongan hidup. Misalnya di dalam ayat 18 ya. Pasal 3 juga saya bacakan ya, 18 sampai 23 sedikit saja. Jika ada orang yang menipu diri sendiri, jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya, dan seterusnya saudara. Kita bisa lihat satu-satu. Nanti mereka membanggakan mereka punya identitas, mereka punya ya anugerah, karunia, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka banyak kritikan di dalam bagian ini saudara. Maka dari itu Paulus tulis di dalam 1 Korintus menyatakan kamu boleh bisa punya pakai bahasa apapun, bahkan bahasa malaikat. Tapi kalau kamu tidak punya kasih itu tidak ada guna. Tidak ada guna sama sekali. Dan Paulus terus ngomong, kalau kamu bahkan bisa memberi dirimu sampai kamu habis dibakar. Tapi kamu lakukan itu tanpa kasih, tidak ada faedah. Kalau punya iman yang sempurna yang memindahkan gunung.
Kalau kamu bisa mengetahui segala rahasia. Kenapa dia ngomong ini? Karena orang-orang Korintus suka hal-hal yang sifatnya misteri. Misteri-misteri itu pewahyuan dari Tuhan, misalnya kayak gitu saudara. Yang pewahyuan langsung dan seterusnya. Hal-hal seperti ini bagi mereka itu inilah kategori spiritual tinggi. Tetapi Paulus bilang, kalau itu pun memang benar, ternyata tidak tentu saja. Kalau itu pun benar, tapi kamu tidak punya kasih, itu tidak ada guna. Kenapa? Karena mereka berselisih dan seterusnya ya saudara. Seksual imoralitas, kita udah bilang tadi, kesombongan secara jemaat ya. Saya akan lihat ya, pasal 5 ayat 2, saya bacakan sedikit. Ayat 1 itu bicara percabulan yang demikian rupa yang tak terdapat di antara bangsa yang tidak kenal Allah. Ini pasal 5 ayat 1 ya, 1 Korintus. Tapi ayat 2 dikatakan, sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah kamu patutnya adalah berduka cita dan menjauhkan orang yang lakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Dan seterusnya, saudara. Jadi ini adalah kesombongan. Mereka sombong. Jadi ini, sekali lagi ya, kalau kita dipercayakan jemaat begini bagaimana, saudara? Kalau kita hamba Tuhan ya, kayak Paulus misalnya. Kita langsung dari jauh angkat topi ya. No, kasih demo ya, kayak gitu saudara ya. Berikutnya, makan persembahan berhala, sempat kita singgung tadi. Self-centered dan menjadi batu sandungan dalam banyak hal. Makan perjamuan kudus saja, makan perjamuan kasih, perjamuan kasih, mereka ada perjamuan kasih. Orang-orang kaya datang duluan, habisin makanannya. Sementara orang-orang yang masih harus bekerja, ketika memang mereka sudah tidak ada uang, mereka datang. Waktu mau makan, makanan tidak habis, maka makanan sudah habis. Maka Paulus ngomong, kamu datang ini bukan untuk makan-makan di sini. Kalau kamu mau makan, makanlah dulu di rumah. Ya kayak gitu saudara. Jadi banyak hal kritikan yang terjadi. Berikutnya saudara, spiritual boasting, kesombongan spiritual. Pasal 14 ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang yang biasa, yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu, bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Jadi mereka berbicara dengan bahasa aneh-aneh, yang tidak dimengerti oleh manusia. Jadi mereka sombong, mereka bisa ngomong hal yang tidak dipahami oleh manusia. Coba bayangkan itu ya saudara. Jadi ada orang yang sombong, bisa ngomong hal yang tidak dimengerti oleh orang lain. Ini jemaat Korintus saudara. Dan ini praktek bahasa roh yang salah. Dalam terjemahan asli ini bahasa lidah. Praktek bahasa lidah yang salah. Karena apa? Karena bahasa lidah yang sejati itu adalah di dalam Pentakosta. Rasul-rasul berbicara dan semua orang yang datang mengerti. Itu tanda yang sejati, saudara. Sehingga mereka sombong bahkan di dalam hal yang salah. Ini kan celaka banget, saudara. Berikutnya, saudara. Saya coba lebih singkat sedikit ya, overview di dalam surat 1 Korintus. Paulus menggunakan teguran dan sindiran. Saya ajak kita lihat sedikit ya, pasal 1 Korintus 4 ayat 18 sampai 21. Sedikit saja. Saya bacakan cepat ya. Kamu telah kenyang, kamu telah kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ini ada sindiran. Alangkah baiknya kalau benar demikian bahwa kamu telah menjadi raja. Sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat paling rendah. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Ini karena kalimat ini ya. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Coba bayangkan kalimat ini, saudara. Kamu pintar, kami ini bodoh. Kamu mulia, kami ini hina. Dan seterusnya, saudara. Jadi, kami yang para rasul saja itu adalah tontonan bagi dunia. Tempat yang paling rendah. Jadi sementara para rasul itu merendahkan diri, jemaatnya meninggikan diri terus. Saudara. Ya inilah jemaatnya ya saudara. Berikutnya saudara. Tetapi ini yang penting untuk kita lihat ya. Kalau tadi hanya berbicara hal yang seperti itu, rasanya emosi meluap-luap ya. Ini gimana sih? Masa sih ya kayak gitu ya? Enggak ada kesabaran saudara. Tidak ada kesabaran, tetapi kita lihat ya, kita ambil break sedikit ya. Kita lihat apa yang Paulus lakukan. Paulus lakukan apa? Paulus katakan, Paulus mengucap syukur atas Korintus kepada Tuhan. Jadi keberadaan jemaat Korintus, Paulus bersyukur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia punya perasaan yang kasih yang mendalam bagi jemaat Korintus. Jadi betul-betul tulus, seperti ayah yang menyayangi anaknya, saudara. Kalau kita punya anak-anaknya anak yang durhaka, pertanyaannya memang kita jengkel, saudara. Tetapi kita mengasihi dia, enggak?
Pasti sejahat apapun anak kita mengasihi dia. Ini perasaan seorang ayah, seorang orang tua, saudara. Dan oleh sebab kasihnya itu, Paulus berdoa, berharap bahwa kehidupan jemaat Korintus diubahkan oleh Tuhan, sehingga betul-betul menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Ini doa Paulus, saudara. Maka dia bilang di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, ini ayat yang terkenal, baik kamu makan, kamu minum, atau lakukan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini kan terkenal ya, tetapi ayat ini pertama-tama ditujukan kepada siapa? Jemaat Korintus yang tadi kita sudah lihat ya. Berikutnya, Paulus sungguh-sungguh berharap agar jemaat Korintus menjadi tempat roh Allah berdiam. Ya, kita kalau lihat jemaat seperti ini, saudara, secara manusia kita udah tidak punya harapan. Ya. Kita tidak berharap apapun lagi, nggak ada harapan. Itu dalam terminologi, kamu udah tidak ada harapan, sudah tidak usah diapa-apain, sudah terminal, penyakitnya udah yang terakhir. Sudah makan saja, udah tidak usah apa-apa lagi, tidak usah treatment, tidak usah apa, makan puas-puas, kayak gitu saudara. Sudah tidak ada hope. Tetapi Paulus bilang, dia betul-betul berharap jemaat Korintus ini menjadi tempat roh Allah berdiam, bait Allah itu sendiri, saudara. Dan bahkan lebih dari itu, dia berharap bahwa mereka menjadi tidak bercacat celah menjelang hari Kristus datang. Oh ini hati-hati seorang hamba Tuhan yang sejati, saudara. Sementara apa yang dilakukan para rasul dan nabi-nabi palsu, saudara, mereka tidak menegur dosa, mereka biarkan saja. Yang penting apa? Yang penting jemaat senang, uang saya banyak, perut saya kenyang, pikiran saya tenang. Itu saudara. Tidak peduli dengan dosa jemaat, tidak usah ditegur. Ada yang korupsi, biarkan saja. Yang penting kamu kasih uang ke gereja. Kalau saya tegur kamu tidak kembali, celaka saya. Itu saudara. Ini kita harus lihat beda. Nanti Paulus juga bilang, ya nanti ada bagian yang kita bahas ini. Saya tidak punya maksud terselubung. Hanya yang saya beritakan itu adalah apa yang disuruh oleh Tuhan. Itu yang saya beritakan. Sementara yang lain dengan maksud terselubung dan penuh dengan kelicikan dan tersembunyi dan seterusnya. Berikutnya saudara, kita akan masuk lebih jauh lagi ke dalam surat 2 Korintus saudara. Jadi ini overview singkat ya supaya kita tahu ya benang merah daripada alur yang kita mau bahas ya. Kenapa pada akhirnya Paulus betul-betul menekankan bermegah dalam kelemahan. Sampai di sini kita sudah melihat satu konteks. Konteksnya apa? Jemaat Korintus adalah jemaat yang menyombongkan diri. Dan orang sombong paling suka dengan orang lain yang lebih sombong dari dia. Dalam tanda kutip ya. Kalau dia menyukai harta, ada orang yang hartanya berlipat-lipat ganda lebih banyak saudara. Orang yang tadi sombong itu akan melihat orang itu, wah inilah panutan saya. Saya dekat dia, saya bisa kecipratan banyak duit. Iya kayak gitu saudara. Gambarannya itu yang diinginkan saudara. Berikutnya ya, kita lihat sedikit ya. Ini 2 Korintus ya. Kedatangan dalam duka cita, ini bahasa Paulus ya. Jadi Paulus itu ada pay a visit ya. Jadi datang mengunjungi jemaat Korintus. Tetapi dia datang penuh dengan duka cita dan Paulus tidak mau mengulangi hal itu lagi. Tapi kita akan bahas lebih jelas di sini ya. Pertama, Paulus itu punya rencana perjalanan. Rencana perjalanan Paulus itu adalah berangkat dari Efesus, ini Turki, lalu ke Makedonia, itu adalah bagian daripada Yunani, masih di daerah Teluk situ, saudara ya. Makedonia itu adalah Filipi, ya, daerah-daerah di situ, Tesalonika. Terus kemudian dia akan pergi ke Korintus, ini satu arah ya, jadi agak counterclockwise jalan ya dari Turki, dari Efesus, ya, naik ke atas itu agak counterclockwise. Dan kemudian dia mau ke Yerusalem, ya terus turun kan ke Yerusalem, mau bawa persembahan kasih. Mau bawa persembahan kasih itu planning Paulus saat itu. Dan pada saat yang bersamaan, Paulus kirim Timotius pergi ke Korintus. Dan apa yang didapati di situ, saudara? Paulus menerima laporan dari Timotius. Paulus misalnya, gereja ini dalam keadaan yang parah. Kenapa? Kenapa celaka? Karena ada kedatangan musuh-musuh Paulus. Rasul palsu yang mendiskreditkan Paulus. Jadi, ini surat 2 Korintus. Surat 1 Korintus itu isinya teguran kepada jemaat Korintus. Surat 2 Korintus ini adalah surat setelah peristiwa ini, saudara. Jadi, pada waktu Timotius lapor, maka Paulus langsung datang ke Korintus. Ya. Ini dia belum tulis surat, saudara. Surat yang ketiga dan keempat belum. Ya. Nah, maka Paulus rubah rencana. Jadi setelah dengar di Korintus ada pergumulan yang mendiskreditkan Paulus, Paulus langsung datang ke situ. Jadi plan Paulus rubah, yaitu dia berangkat dari Efesus,
langsung ke Korintus, baru nanti dia akan ke Makedonia, terus baru ke Korintus lagi, baru ke Yerusalem. Ini plannya Paulus yang dia mau lakukan, tapi ini juga tidak terjadi, saudara. Lalu setelah Paulus mengunjungi daripada Korintus, Paulus justru pada akhirnya kembali ke Efesus. Dan luar biasanya dia memutuskan untuk menerima penghinaan tanpa membalas dengan otoritasnya. Kuasa untuk menghancurkan dia tidak pakai, saudara. Untuk menghukum maksudnya, bukan menghancurkan ya. Tetapi dia memberi kesempatan jemaat Korintus untuk bertobat. Kita lihat ya, dalam surat 2 Korintus, pasal yang pertama ayat 23-24. 2 Korintus 1 ayat 23-24. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku. Bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Memutuskan untuk tidak datang, itu datang yang kedua. Jadi kalau kita lihat di poin ketiga tadi, Paulus rencana dari Efesus, Korintus, terus ke Makedonia, balik lagi Korintus. Tetapi indah, yang terjadi adalah Paulus setelah dari Korintus, dia kembali ke Efesus dan dia tidak datang lagi ke Korintus. Sampai kemudian dia utus Titus pergi ke Korintus, membawa surat yang penuh dengan air matanya Paulus, yang dia bilang tadi dia menyesal, kirimkan surat yang ketiga itu, dan sampai kemudian dia tunggu Titus masuk kembali ke Makedonia, ketemu di Makedonia, dan setelah Titus bawa berita bahwa jemaat Korintus bertobat, hati Paulus baru menjadi tenang dan baru nanti dia akan datang lagi ke Korintus. Jadi ini gambaran singkatnya, saudara. Kalau kita baca, kita tidak kelihatan di dalam Alkitab ya, tapi kita bisa runut ya. Ya, yang poin kelima yaitu Titus diutus membawa surat penuh air mata dan teguran keras. Peringatan akan penghakiman Tuhan jika mereka tidak bertobat. Tapi puji Tuhan ya, ada sebagian yang bertobat, saudara. Tetapi mungkin yang tidak bertobat adalah betul-betul para pemimpin dan orang-orang yang sombong yang sudah berat itu, saudara. Tapi itu sebagian kecil ya, bukan kecil ya, sebagian lah, bukan semua ya. Nah sekarang kita mau tahu alasan kenapa ya terjadi kekacauan gereja. Mengapa jemaat Korintus itu terpecah belah dan mengalami turmoil yang begitu parah ya. Pertama adalah pengajaran dari para rasul palsu yang adalah musuh Paulus. Ini kita akan tampung dulu karena itu satu sesi yang penting ya. Maksudnya di slide berikutnya ya. Poin yang kedua dulu saudara. Yaitu adalah karena Paulus menegur dan teguran tidak dapat diterima oleh sebagian jemaat. Itu ada di dalam, kita bisa lihat referensinya ada di dalam 2 Korintus 12 ayat 21 ya. 2 Korintus 12 ayat 21. Saya bacakan buat kita ya. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Ini isu yang ada di dalam 1 Korintus. Maka Paulus berbicara bagian ini. Jadi ada yang memang belum bertobat, saudara. Yang ketiga, kelemahan Paulus diserang oleh musuh dan jemaat tentu saja yang tidak suka Paulus. Coba kita bayangkan ya, kalau jemaat itu tidak suka dengan Paulus, plus ada musuh-musuh Paulus datang, apa enggak dua orang ini berkomplot, atau dua golongan ini berkomplot, saudara? Tentu saja mereka berkomplot, dan apa yang mereka akan omongkan, tentu saja bukan kebaikan Paulus. Semua hal yang jadi kelemahan Paulus dibicarakan. Paulus ada kelemahan enggak? Tentu ada, makanya nanti dia bilang, bermegah dalam kelemahan. Ini tentu saja ada kaitan dengan bagian ini ya. Pertama, mereka bilang gini, Paulus itu pelin-pelan loh. Kita bisa lihat sedikit di slide ya. Paulus pelin-pelan. Kenapa pelin-pelan? Lihat saja rencananya Paulus. Tadi ngomong mau datang, ini nggak jadi. Mana mungkin ganti-ganti kalau rasul. Kalau rasul ada otoritas. Sekali ngomong ya harus jalankan dong. Ini dia nggak jalankan. Dia sudah ngomong dia nggak jalankan. Bisa lihat ya bagian ini. Kalau kita bisa lihat apapun yang Paulus lakukan. Itu mereka akan serang Paulus gitu. Padahal kalau kita baca nanti di dalam surat 2 Korintus pasal yang kedua, kita mengetahui bahwa tujuan, maksudnya Paulus ganti plan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi itu sesuatu hal yang tidak bisa dipahami oleh musuh-musuh Paulus. Bagi mereka jadwal ganti-ganti itu pasti bukan orang yang punya otoritas. Tetapi Paulus jelaskan ini untuk kebaikan kamu. Belum hanya itu saudara, di dalam pasal 10 ayat 2,
Dibilang, Paulus ini hidup secara duniawi. Jadi kita tidak tahu ya, apa yang Paulus kerjakan dan lain-lain. Mungkin ya saudara, kita tidak tahu ya. Karena memang tidak diberitahu konteks jelasnya. Mungkin saja mereka tuduh, Paulus kamu ini kerja cari duit ya, buat-buat tenda. Coba waktu kamu tinggal di Korintus awal-awal kan kamu kerja buat tenda kan, cari uang kamu. Misalnya ini contoh saudara ya. Hidup duniawi, ngapain sih hamba Tuhan cari kerjaan buat-buat tenda? Kami tukang tenda itu profesi apa? Prestisius ya zaman itu ya. Jangan kita pikir kayak tukang-tukang ya, bukan ya saudara. Tukang tenda itu profesi yang penting. Kenapa? Karena Roma itu sering perang, maka profesi tukang tenda itu penting. Dan ayah dari Paulus mungkin tukang tenda dan dia dapat ke warga negara Roma, maka Paulus punya warga negara Roma. Itu penafsiran saudara. Tetapi penafsiran hidup duniawi mungkin begitu. Sementara saudara, musuh-musuh daripada Rasul Paulus, mereka itu tentu saja bisa menyerang bagian ini. Lihat nih kami hanya hidup dari anugerah Tuhan. Misal saudara, itu bisa terjadi. Jadi ada tudingan yang semacam ini, maka nanti Paulus bilang apa? Kamu tahu enggak jemaat Korintus, saya ini tidak menerima tunjangan bantuan apapun dari kamu. Kenapa? Karena untuk membedakan maksud murni melayani kamu tidak seperti rasul-rasul palsu itu. Kami hidup dari mana sekarang? Kami hidup dari tunjangan orang-orang jemaat Makedonia. Nanti kalau saudara baca di dalam 2 Korintus pasal 8, kita akan melihat ya, testimoni Paulus ke atas orang Makedonia. Paulus bilang, mereka itu menderita luar biasa. Dan mereka memberi kepada kami lebih daripada kemampuan mereka. Jadi jemaat yang miskin memberi kepada Paulus dan Paulus terima. Jemaat yang kaya memberi kepada Paulus, Paulus tolak. Kenapa saudara? Karena yang kaya memberi tanpa pengertian. Sementara yang miskin, dalam tanda kutip ya, Paulus bilang meskipun mereka kurang dalam harta, tapi secara spiritual mereka kaya luar biasa. Sementara yang miskin, Paulus terima. Kenapa? Karena mereka memberi kepada Tuhan. Ini beda sekali saudara. Jadi Paulus itu melihat hal yang menguntungkan jemaat Tuhan sebetulnya. Nah ini tudingan hidup duniawi saudara. Masih banyak lagi saudara. Tadi kita bisa lihat ya, dikatakan di dalam beberapa bagian di dalam Korintus, dikatakan Paulus itu hanya keras dalam surat saja. Tetapi bila berhadapan muka dengan muka, dia itu lemah dan perkataannya tidak berarti. Bahkan saudara dianggap bodoh. Jadi nanti Paulus menggunakan kalimat bodoh itu beberapa kali. Untuk pertama, gaya retorika menjawab daripada jemaat Korintus ya. Kamu ini, ya kita baca saja ya, 2 Korintus pasal 11 ayat 1 ya. Dan nanti 16 ya. 2 Korintus 11 ayat 1, saya bacakan untuk kita. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Ya, ini kebodohan ya. Jadi Paulus itu dianggap bodoh bagi jemaat Korintus. Bayangkan ini Paulus loh yang dianggap bodoh ya saudara. Berikutnya ayat 16 ya. Kuulangi lagi. Jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh. Supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Nah jadi nanti Paulus bilang, aku berkata di dalam kebodohanku. Ini nanti pasal 11 dan 12. Ini sebentar lagi kita akan masuk ke sana saudara. Untuk berbicara fenomena yang diunggul-unggulkan oleh rasul-rasul atau hamba-hamba Tuhan palsu. Dan menurut Paulus itu adalah kebodohan. Ya, saya harap ini bisa kita simpan sebentar ya. Berikutnya, yang dipertanyakan lagi, motivasi Paulus kumpulkan uang untuk orang percaya di Yerusalem, diragukan. Jadi Paulus melihat jemaat Tuhan di Yerusalem itu menderita luar biasa. Penderitaan yang luar biasa, mereka mungkin tidak bisa bekerja, tidak bisa dapat duit, memang tidak bisa lakukan apapun karena dianiaya dan dikejar-kejar. Maka Paulus ngomong kepada jemaat-jemaat satu-satu untuk berbagian memberi kepada orang-orang yang ada di Yerusalem. Tetapi saudara, ada yang meragukan. Kenapa? Karena jumlahnya ternyata besar. Itu menurut kesaksian Paulus ya. Tetapi yang Paulus lakukan adalah dia sudah pilih orang-orang untuk menjadi saksi bahwa uang untuk jemaat di Yerusalem. Tentu saja kalimat-kalimat ini bisa dipakai di twist. Siapa yang tahu misalnya ya? Siapa yang tahu Paulus pakai itu untuk apa? Mungkin dikorupsi atau
Kita sendiri ada kesusahan di sini, ngapain kita bantu di situ, kita sini punya rencana, dan seterusnya. Itu bisa ditwist banyak hal ya saudara. Tapi inilah yang dilakukan oleh musuh-musuh dan orang-orang yang tidak suka Paulus. Berikutnya ya, sebagian lagi yang adalah musuh Paulus menganggap Paulus itu terlalu banyak penderitaan untuk dapat dikatakan sebagai rasul yang dipenuhi roh dari Kristus yang bangkit. Jadi gini ya, mereka itu punya terminologi teologi sukses. Mereka sudah punya teologi sukses. Jadi teologi sukses itu bukan hari ini, saudara. Dari PL ya, kita pernah bahas juga mengenai polemik terhadap nabi palsu. Kita pernah bahas ini. Dari PL, teologi sukses sudah ada. Sampai zaman Paulus itu juga sama. Kenapa? Karena terminologi atau pemahamannya gini. Loh, kalau kamu orang yang ikut Kristus, kenapa hidupmu tuh miserable sekali? Gitu. Kenapa kamu menderita sekali? Kenapa ya, misalnya kayak gini ya. Kita mau pergi pelayanan, kapalnya karam. 1 kali, kebetulan. Paulus karam kapal 4 kali loh. 4 kali karam kapal. Misalnya gini, saya tidak pernah karam kapal, saya disertai oleh Tuhan. Misal saudara, tetapi kenapa Paulus ini karam kapal 4 kali? Kenapa dia dapat kena perampok, kena ini? Oh ini pasti tidak benar. Kayak gitu saudara. Jadi kita bisa mulai ada gambaran ya. Teologi sukses itu bisa mereduksi pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan mau nyatakan di dalam waktu dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang yang dipengaruhi teologi semacam ini tidak bisa melihat Kristus yang mulia di atas salib, saudara. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu tidak masuk dengan teologi sukses. Nggak masuk. Kristus yang mati, mereka nggak bisa terima, saudara. Secara real, secara teori mereka terima. Tapi dalam hidup mereka tidak bisa terima. Kristus mati di salib. Itu adalah bentuk ketidakkonsistenan. Sementara Paulus, kalau kita lihat di dalam Filipi, saudara, pasal 3 ayat 10-11, dia bilang, dia ingin bersekutu bersama Kristus, menjadi serupa di dalam kematian, di dalam Kristus, saudara. Ini yang Paulus hidupi. Oke, jadi saudara, Paulus dicecar dari berbagai sisi. Kita sudah lihat ya. Jadi jemaat pecah nggak? Pasti pecah. Coba aja. Kalau ada yang tidak suka dengan hamba Tuhan A, ya, nanti hamba Tuhan yang tidak suka dengan hamba Tuhan A, dengan jemaat yang tidak suka dengan hamba Tuhan A, misalnya. Ngomongnya apa? Ngomongnya bukan tema lain ya. Ngomongnya tema tentang kebobrokan hamba Tuhan A. Terlepas dari benar atau tidak, kita tidak tahu ya. Tapi itu yang mereka bicarakan. Dan makin lama makin runcing. Dan tentu saja mempengaruhi orang-orang yang tadinya tidak terlalu pikir, akhirnya pikir ya, dan seterusnya. Ini yang terjadi, saudara. Berikutnya, saudara. Nah sekarang ini tindakan musuh-musuhnya dari Paulus apa sih sebetulnya? Tindakan musuh Paulus itu satu sebetulnya, yang paling parah menyesatkan jemaat Tuhan. Nah sekarang kita lihat ya. Ya mencari keuntungan dari firman Allah, ini kecelakaan juga saudara. Cari untung dari firman Tuhan, kayak gimana caranya saudara? Gampang, itu kayak penjajah keliling, jualan firman Tuhan nih. Jualan firman Tuhan, kalau mau jualan itu terminologinya seperti apa saudara? Jualan itu adalah menjual sesuatu berita yang paling populer hari ini. Apa? Pengampunan, penerimaan, toleransi, dosa dimaklumi, nggak masalah, ada waktu dan seterusnya. Itu adalah menjual firman Tuhan. Menjual hak kesulungan, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Dan kita kalau merenungkan baik-baik, saudara, hari ini kita gentar. Kenapa? Karena mungkin banyak gereja yang sudah menjual hak kesulungan mereka. Mereka tidak lagi betul-betul mewakili suara Tuhan. Menyatakan satu suara kenabian di zaman ini. Tidak ada, saudara. Menegur dosa enggak. Kalimat-kalimatnya itu adalah kalimat toleransi. Lihat orang korupsi, lihat orang kumpul kebo, lihat orang selingkuh, lihat orang hidup hancur-hancuran. Firman tidak tegur, saudara. Tapi diterima saja terus, saudara. Sepertinya tutup mata gereja terhadap hal-hal seperti ini. Ada enggak? Pasti ada, saudara. Belum lagi isu-isu yang terus bergulir, saudara. Mencari pujian. Wah ini juga satu hal yang berat, saudara. Mencari pujian ya. Hamba-hamba Tuhan mungkin tergoda dalam hal ini. Mencari pujian apa? Khotbahnya bahaya, otaknya encer. Ya. Kalau ngomong tuh mantap. Ya, misalnya gitu lah saudara. Ini luar biasa mencari pujian. Bukan hanya itu, kalau di dalam gelar akademik. Saya tulis jurnal di Q1 ya. Scopus yang paling bagus saudara. Sudah berapa artikelnya? Udah 100. Terus yang berikutnya. Saya sudah 300. Ya itu saudara ya. Jadi terus berlomba mencari pujian. Terus kalau orang tidak tahu dan orang tidak peduli, saudara, misalnya jemaat lagi
Hidup, aduh saya hari ini susah dapat makan nih. Misalnya pergumulannya itu, terus hamba Tuhan cerita di mimbar. Memang sulit ya untuk menulis jurnal di Q1. Itu tidak ada hubungan dengan jemaat punya hidup, saudara. Tidak ada, saudara. Tetapi terus mencari pujian. Intinya apa? Menunjukkan di dalam khotbah, di dalam tindakan, bahwa dia ini orang yang excellence. Itu kecelakaan hari ini. Atau menyatakan dia berwibawa sekali. Saya ngomong, you harus dengar ya. Taat deh misalnya gitu ya. Taat sampai mati. Orang taat sampai mati itu taat sampai mati kepada Kristus, saudara. Bukan kepada orang tertentu yang eksploitasi jabatan. Ya. Tentu kalau orang ini taat kepada Kristus, kita juga taat kepada orang ini. Karena dia taat kepada Kristus, which is kita taat kepada Kristus. Ya. Tetapi saudara, pada waktu Paulus meresponi orang-orang yang seperti ini, Paulus bilang apa? Kami ini tidak cari puji-pujian. Kami tidak cari puji-pujian. Pujian kami itu ada di mana, saudara? Pujian kami itu adalah kamu. Wah, ini sesuatu hal yang totally different perspektif. Kenapa, saudara? Karena bagi orang-orang yang cari puji-pujian, puji-pujiannya adalah diri sendiri. Tetapi Paulus bilang, puji-pujian kami adalah kamu. Loh, kok bisa? Karena kamu itu ditulis bukan dengan tinta, tetapi oleh roh. Bukan di atas loh batu, tetapi di atas loh daging. Maksudnya apa? Pelayanan Paulus itu menjadi nyata di dalam transformasi yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan jemaat. Sehingga pada waktu jemaat Tuhan itu diubahkan dan mereka menyaksikan satu kehidupan yang memuliakan Tuhan. Inilah kesaksian bagi pelayanan Paulus. Inilah puji-pujian itu sendiri. Jadi puji-pujian itu bukan sesuatu hal yang masuk meninggikan diri, enggak, saudara. Ini totally different perspektif, saudara. Kita bisa lihat lagi ya. Melakukan perbuatan tersembunyi yang memalukan, berlaku licik dan memalsukan firman Allah. Ini kecelakaan sangat berat, saudara. Kita bisa bilang lagi ya, Kristus itu membenci dosa. Dan Allah adalah Allah yang suci. Tetapi kalau sudah pakai firman untuk mencapai keuntungan tertentu, kita bisa lihat itu liciknya luar biasa. Kita pernah ada seminar juga, saudara, di seminar hari Senin juga, berbicara mengenai mamon yang tidak jujur. Kita ingat ya bahwa di dalam bagian itu kita tahu bahwa ada banyak orang yang memelintir bagian itu dengan mengatakan Alkitab saja bilang kita harus bersahabat menggunakan mamon yang tidak jujur. Artinya apa? Yang salah ini, lu salah ya garis bawah ya. Artinya kita boleh pakai uang untuk membuat hidup kita itu ya lebih lancar, saudara, kayak gitu ya. Jadi kalau gereja punya izin susah gimana caranya? Gampang, kasih saja duit, saudara. Izin perusahaan susah, kasih aja uang. Di dalam dunia ini memang uang itu penting untuk bersahabat. Dan firman sudah bilang, ya misalnya kayak gitu ya. Terus kutip lagi ayat ya. Alkitab bilang harus apa? Cerdik seperti ular ya. Tulus seperti merpatinya kecil ya. Kayak ini syarat ketentuan berlaku yang fontnya 1 ya saudara. Tulus seperti merpati. Itu enggak ngomong ya. Licik, bukan licik ya. Cerdik seperti ular ya. Tidak kedengaran, tulus seperti merpatinya, saudara. Itu yang terjadi, saudara. Dan mereka itu adalah orang-orang yang kemudian meninggikan diri dan seterusnya. Berikutnya, saudara, mereka berusaha bermegah atas hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Buat ukuran sendiri, bandingkan dengan diri mereka sendiri. Ini adalah juga bagian yang kalau kita lihat di dalam konteks 1 Korintus, misalnya dengan mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan yang tidak bisa diverifikasi. Mereka mengatakan, oh tadi malam saya mimpi, tadi malam saya dapat penglihatan Tuhan, tadi malam ini dan seterusnya. Ini dalam kategori hal yang tidak bisa diverifikasi, saudara. Dan nanti Paulus bagian yang keempat, di dalam 2 Korintus 12 bicara bagian ini. Kalau tidak bisa diverifikasi, diam. Tidak usah ngomong. Ya ini kalimat yang penting sekali, saudara. Kita akan sampai di bagian itu. Sekarang kita masuk lagi bagian berikutnya. Nah, berikutnya, mereka itu menyamar sebagai Rasul Kristus, sebagai iblis, seperti iblis menyamar seperti malaikat terang. Demikian pelayan-pelayan iblis. Mereka juga seperti itu. Menyamar, saudara, sebagai Rasul Kristus. Seolah-olah berotoritas, tetapi yang mereka lakukan tidak demikian. Maka yang akan menjadi nampak dalam ciri-ciri ini apa, saudara? Kalau kita melihat ciri-ciri ini ada, kemungkinan besar ya, tentu harus sekali lagi diverifikasi. Yaitu apa? Kemungkinan besar, dia adalah hamba Tuhan palsu. Menurut Paulus, menurut firman Tuhan. Apa saja itu? Lihat ya, ada 5 ciri di sini. Nanti kita baca 2 Korintus 11 ayat 20. Mereka ini kerjanya sebetulnya adalah mengeksploitasi jemaat.
memperhamba jemaat, itu memperalat maksudnya. Menghisap mereka, menguasai mereka, berlaku angku, bahkan mereka itu ditampar. Bayangkan ya gambar itu. Kita lihat ya, 2 Korintus 11 ayat 20, saudara. Saya baca dari ayat 19 ya. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh. Karena kamu begitu bijaksana, ini sindiran tentu saja. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angku terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu, ini juga sekali lagi sindiran, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam ini kami terlalu lemah. Saya ambil contoh ya, gini saudara, misalnya ya. Ada gereja yang mengadakan KKR besar, saudara. KKR besar. Pertanyaannya, supaya orang yang datang penuh, apa yang harus dilakukan? Yang normal adalah ya dengan hati melakukan humas, ya, terus aja orang. Dengan hati yang hancur rindu, banyak orang datang mendengar firman Tuhan. Hati hancur melihat ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Ini yang baik, saudara. Tetapi yang salah apa? Yang salah itu adalah menggunakan penggerak massa. Misal saya bosnya, misal bos ya saudara, misal ya. Saya bos, saya ngomong, ayo yang di bawah saya misal gitu saudara, kita akan lakukan KKR besar. Mungkin ada 10, terus ditanya, kamu bawa berapa orang? 1000. Kamu 100 ya misalnya. Kamu 10.000, luar biasa ini orang ini bisa 10.000. Kamu akan saya angkat jadi wakil saya, kayak gitu ya saudara, kira-kira ya. Lah, apa yang dia lakukan sehingga dapat angka besar? Mungkin yang dilakukan adalah menggunakan penggerak massa, saudara. Sehingga kita tahu kalau di Indonesia ada orang-orang yang diupah nasi bungkus datang, saudara. Entah acara demo apa, yang penting datang dapat nasi, udah beres. Rame, saudara. Bisa terjadi nggak? Bisa, saudara. Bisa. Lalu apa lagi, saudara? Dieksploitasi. Kalau jemaat tahu, saudara, digerakkan seperti ini, mereka dieksploitasi seperti ini. Jemaatnya tidak mungkin dalam keadaan yang sukacita. Ada urusan gereja, mereka disuruh maju duluan. Untuk apa? Untuk memperlancar semua urusan izin. Maksudnya memperlancar itu apa, Pak? Misalnya, yaitu dibuat lancar supaya izinnya keluar. Atau apalagi lah ya, saudara. Kita sudah tahu lah, terminologi ini memang benar-benar jahat, saudara. Kita silaturahmi atau bersosialisasi, datang ke rumah orang yang pejabat ini dan seterusnya. Bawa apa? Oh, bawa apresiasi ya. Kita nggak ngomong itu sogoan, saudara. Ngomong saja sogoan, saudara. Lebih jelas, tetapi mulut tidak mungkin ngomong sogoan, saudara. Karena hati nurani terganggu dengan otak ya, saudara. Ini yang terjadi. Bola balik ini terjadi, saudara. Dieksploitasi jemaat. Lalu apa? Dihisap itu apa? Kita ada acara KKR besar ya. Padahal KKR besar ini tujuannya supaya saya terkenal. Lalu kita harus janji iman, misal. Jadi jemaat dipakai supaya nama kita besar. Ini bisa terjadi. Bisa sekali, saudara. Bisa. Jemaat tahu enggak, saudara? Jemaat tahu. Jemaat pasti tahu. Tetapi orang-orang yang melayani dengan tulus, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan tulus, jemaat enggak usah disuruh apa-apa. Mereka jalan sendiri. Mereka hati hancur. Kenapa? Karena hidup mereka berubah. Oleh sebab itu, Paulus yang dikerjakan Paulus adalah menginjili, melayani jemaat Tuhan. Sehingga mereka menjadi saksi nyata pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga itu yang terjadi, sehingga banyak orang yang datang kepada Kristus. Itu pendekatan yang kita bisa lihat di dalam Injil, di dalam surat 2 Korintus. Saudara. Saudara bisa baca lagi nanti surat 2 Korintus, saudara ya. Jadi saudara, dan bukan hanya itu ya, hamba-hamba Tuhan palsu itu menguasai. Menguasai itu, ini kalau kita pakai terminologi sekarang itu istilahnya apa? Toxic relationship. Ya, ini bahasa populernya ya. Toxic. Ini kayak bos di kantor, jam 10 malam dia telepon, bisa besok datang jam 5 pagi, kita ada lembur misalnya apa ya. Bentar lagi telepon, oh ini saya barusan kirim ke kamu, jam 11 malam ya. Ini harus langsung dikerjakan ya. Oh iya baik Pak, kita kan budayasi ya, sungkan ya. Kita iya Pak, dalam hati aduh kamu nih betul-betul deh, misalnya kayak gitu ya saudara ya. Terus tidur sebentar, datang besok jam 5 pagi. Hari ini kita harus lembur sampai jam 10 malam, ya itu toxic relation saudara. Terus di-demand terus, diminta terus lakukan. Itu dieksploitasi saudara, dan seterusnya. Bisa saudara, gereja juga bisa terjadi. Hamba-hamba Tuhan palsu melakukan hal ini.
Tetapi di dalam atas semua itu mereka berlaku angkuh, mereka menetapkan standar sendiri, berbangga hati dengan standar sendiri. Dan bahkan ini dikatakan ditampar, ini terminologi yang mana orang Israel ya, atau orang Yahudi, itu ketika melihat orang lain itu melihat mereka mandang rendah ya, sampai ditabok kayak gitu ya. Karena merasa pekerjaannya kurang ya. Ini budaya Asia dalam tanda kutip ya. Kalau kita lihat budaya-budaya yang sangat keras itu, yang pakai fisik di Indonesia enggak ya. Tapi ada budaya-budaya pekerja-pekerja tertentu di negara-negara lain bisa pakai tangan, kepalanya ditepok ya, kamu ini aja nggak bisa pak, itu misalnya ya saudara. Itu bagian itu. Jadi dieksploitasi sampai demikian rupa. Berikutnya saudara, ini yang paling parah yaitu adalah memberitakan Yesus yang lain, roh yang lain, Injil yang lain. Dan yang diikuti adalah hal-hal yang sifatnya supranatural. Jadi jemaat itu terpengaruh. Kenapa? Karena waktu hamba Tuhan bilang, tadi malam Tuhan Yesus bilang kepada saya untuk lakukan ini. Mereka ngomong, oh saya tidak ada pengalaman seperti itu. Makanya saya adalah akses kamu ke Tuhan, misal saudara. Jadi mereka ya ikut saja. Dan tentu saja yang ngomong itu kan meyakinkan ya, dengan cerita-cerita yang spektakuler. Sampai kita, wih luar biasa ya Bapak, ini udah jalan-jalan ke surga. Jalan-jalan pula ke neraka. Saya mau jalan-jalan ke Turki aja sulit, misalnya gitu ya saudara. Dia udah bola-balik ke surga neraka berapa kali. Gimana ya cara dapat tiketnya? Ya itu saudara. Bagaimana saudara? Dia cerita, oh di neraka ada ini, ada itu, ada ini. Di surga ada malaikat seperti ini, malaikat seperti itu. Kita, minder saudara. Kenapa? Karena kita mau jalan-jalan di dunia aja sulit ya. Uang enggak punya misal gitu. Ini dia udah bolak-balik. Hal-hal semacam ini yang bisa membuat jemaat itu otaknya dicuci habis. Saudara. Sampai dia tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Itulah sebabnya natur-natur dari bidat itu yang terjadi. Kalau kita lihat ya, gereja-gereja sesat ini punya natur seperti itu. Saudara. Oke, kita akan lihat bagian yang menjadi tindakan Paulus. Saudara. Ini kontras sekali. Tanda kerohanian dan hamba Tuhan yang sejati. Ini kita harus garis bawahi, saudara. Hamba Tuhan ini jangan kita ngomong hanya orang yang punya profesi hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan itu orang yang di dalam Kristus itu adalah ya hambanya Tuhan, saudara. Jadi hamba Tuhan itu bukan terminologi yang, hamba Tuhan. Satu sisi kita perlu hargai, ya. Tapi sisi lain kita juga perlu melihat diri kita lah yang dipanggil sebagai hamba Tuhan. Nah ini bagian yang jarang sekali ditekankan atau kita hampir tidak pernah dengar, saudara. Bermegah bukan dalam hal extraordinary, tetapi dalam kelemahan. Tidak pernah dengar, saudara. Kapan terakhir kita mendengar ada orang bermegah dalam kelemahan? Tidak pernah dengar. Yang ada adalah nilainya berapa? Wah, nilai saya 10 terus. Bukan 10 dari 100, saudara. Tidak pernah ada orang, nilai saya juga 10 dari 100. Itu dapat 1 kalau dari 10. Bermegah dalam kelemahan tidak pernah kita dengar. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah ini kita perlu nanti baca pasal 11 dan 12 ya. Secara cepat kita masih ada waktu kira-kira setengah jam. Menghadapi hal-hal yang mana para rasul palsu itu membanggakan diri. Paulus itu terdesak dalam tanda kutip dan terpaksa menggunakan level bermain rasul palsu menghadapi mereka. Dan menguliti rasul-rasul palsu itu dengan bermegah dalam kebodohan. Ingat baik-baik ini kebodohan dia bilang. Status sebagai orang Yahudi, keturunan Abraham, pelayan Kristus yang seperti orang gila. Plus penglihatan supranatural di dalam pasal 12. Jadi sekali lagi kita harus jelas tahu saudara. Paulus lagi ngomong ini dalam kebodohannya. Ini sekarang kita mau baca dulu ya. Kita buka Alkitab kita dari pasal 11. Ini 2 Korintus 11 ya saudara. Kita mau baca dari ayat 16 ya. Saya harap pada waktu kita buka Alkitab kita dan pada waktu kita baca ini, ada bagian-bagian yang kita bisa ingat baik-baik, saudara, atau kita tandai. Supaya kita tidak salah baca di dalam bagian ini. Oke, sekarang kita lihat ya. 2 Korintus 11 ayat 16. Sampai 29 dulu ya. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Sekali lagi, ini ayat penting untuk baca keseluruhan
perikop yang kita mau baca ini. Dia bilang, aku ini berkata bukan di dalam firman Tuhan, tapi berkata menurut kebodohan. Karena Alkitab bilang ya, firman Tuhan bilang, kalau bermegah, bermegah dalam Tuhan, bukan bermegah dalam kebodohan, saudara. Kalau orang mau bermegah, dia harus bermegah dalam Tuhan, bukan bermegah dalam diri. Nah, makanya waktu Paulus ngomong bermegah dalam diri, itu adalah dalam kebodohan. Ini harus digarisbawahi, saudara. Ayat 18, karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga secara duniawi, saudara. Dia ngomong ini secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sekali lagi, ini adalah sindiran, tetapi sekaligus membungkam mulut-mulut daripada hamba Tuhan palsu, rasul palsu, dan jemaat yang tidak mengerti. Ayat ke-19. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar, jika orang ini memeramakan kamu, dan seterusnya. Ini kita sudah baca ya saudara, sampai 21. Nah sekarang saya akan lanjut 21b. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, sudah dibilang berkali-kali, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Jadi ini berbicara, kalau orang menyombongkan diri itu bicara status. Dalam terminologi zaman itu, saudara, kalau orang lahir miskin itu, meskipun dia besarnya kaya, dia tetap dari latar belakang keluarga, tidak punya apa-apa, dipandang rendah. Maka waktu ngomong aku orang Yahudi, aku orang ini Israel, aku keturunan Abraham, itu lagi menyombongkan status bahwa aku ini luar biasa loh sebetulnya. Jadi ini berbicara dalam kebodohan ya. Kita bisa lihat ini juga di dalam Filipi pasal 3 yang Paulus ngomong ini semua sampai disunat umur sekian, pekerjaan apa, orang Farisi dan segala macam. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ayat 23. Ini biasanya kita bisa jatuh ke dalam salah penafsiran, saudara. Melakukan glorifikasi terhadap bagian ini, padahal Paulus lagi bilang, ini dia lagi bicara dalam kebodohan. Saya baca ya, ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, tiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Itu kali keempat itu ada di dalam Kisah Rasul yang bagian terakhir ya saudara. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, di padang gurun, di tengah laut, bahaya dari pihak saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga, kerap kali berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Dan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusan sehari-hari untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Saudara, kalau kita baca list ini, kita baca list ini caranya bagaimana, saudara? Kita kalau luar biasa ya Paulus ya. Nah, sense itu membungkam mulut daripada para rasul-rasul palsu ya, yang dilakukan Paulus. Tetapi Paulus bilang, ini kalau kita lakukan list ini, saudara, ini adalah orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena apa yang kita nyatakan di sini tidak pernah mengubah daripada jemaat Tuhan. Tidak pernah, saudara. Tidak pernah ada orang yang terberkati dengan bagian ini. Tidak, saudara. Itu pengertian orang bodoh ya maksudnya. Nah sekarang justru kontrasnya adalah apa? Kita lihat dulu. Ini 3 bagian di sini ya. Identitas, pelayan Kristus. Kita bisa lihat di sini. Ayat 30. Nah sekarang ini bagian yang penting. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampailah selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta mengenai bagian ini ya saudara. Jadi kita harus baca ini dengan runtut ya. Maka ayat 32 kadang kita bingung, loh kok tiba-tiba kayaknya nggak nyambung nih. Di Damsyik wakil negeri Raja Aretes menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Nah kadang kita waktu baca saudara, kita agak miss the point. Apa poinnya? Barusan tadi dia ngomong, aku mau bermegah dalam keremahan. Dan Tuhan menjadi saksi, aku tidak berdusta. Lalu tiba-tiba dia cerita tentang peristiwa dia kabur dari kota Damsyik. Melalui diturunkan dari tembok kota dengan sebuah keranjang. Jadi kelemahannya apa ini saudara? Kelemahannya adalah turun dari tembok kota, kabur daripada tangan raja itu. Loh kok bisa begitu?
Kenapa ini dianggap sebagai kelemahan? Jadi seperti ini loh saudara, kalau kita mau gambarkan nih. Seharusnya orang ketika menghadapi bahaya, ketika mau dianiaya karena nama Kristus, yang kita lakukan seharusnya dalam tanda kutip, ya kita bisa kasih tanda kutip, seharusnya adalah berani mati saudara. Tetapi Paulus di sini takut, dia kabur. Itu kelemahan saudara. Lalu, kalau kita mau ngomong ya, waktu Paulus bilang aku bermegah dalam kelemahanku, maka kalau kita mau baca bagian ini adalah, dia adalah seorang yang penakut, dia bukan orang yang betul-betul berani pada waktu itu untuk menghadapi bahaya, dia kabur. Tetapi di dalam hidupnya Tuhan mengubah dia menjadi orang yang demikian. Orang yang berani mati. Oleh sebab itu, ketika dia mengatakan aku ini penakut loh, tetapi karena kuasa Tuhan mengubahku sehingga aku boleh menjadi seorang yang hidup mati bagi Kristus. Ya. Itu kan di Filipi dia bilang, kalau aku hidup, aku mati, itu demi mati adalah keuntungan, hidup adalah bagi Kristus. Itu adalah satu stage perjalanan yang panjang, sampai akhirnya dia juga menjadi martir. Dia menjadi martir. Dia tidak mempersoalkan kematiannya, saudara. Bagi dia itu adalah garis akhir. Waktu ketemu Tuhan itu jauh lebih indah. Itu ada di Filipi. Nah, oleh sebab itu, saudara, waktu Paulus itu berbicara mengenai kelemahan, dia berbicara mengenai kuasa Tuhan yang mengubah hidup dia. Kesaksian semacam ini kita tidak pernah dengar, saudara. Kesaksian yang tulus ya, bukan yang mau cari hormat dan bijaksana manusia ya. Nah jadi ini adalah bagaimana kita udah melihat satu contoh berbicara mengenai kelemahan, saudara. Poin yang kedua, saudara, dengan tegas ya, sekali lagi, Paulus bilang yang bagian-bagian di pasal 11 tadi itu adalah kebodohan, saudara. Bermegah seperti ini adalah bodoh dan bukan menurut firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya, yang pasal 10 ayat 17 itu dibilang, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Kita puji diri, kita pikir kita hebat. Salah. Kita tidak mungkin bertahan karena kita pikir kita bisa bertahan. Tidak. Tapi kalau Tuhan yang memuji kita, kita bersyukur, saudara. Oke, berikutnya, saudara. Kemegahan palsu itu tidak ada faedahnya dan tidak mungkin membangun jemaat Tuhan. Kita lihat lagi di ayat selanjutnya, pasal 12 ayat 1. Dia bilang, aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Jadi kenapa dia tetap berbicara, saudara? Ini bagian membungkam mulut para nabi-nabi palsu. Karena mereka itu berpikir, dengan men-sharingkan kebolehan, dengan men-sharingkan kehebatan sendiri, itu mengkonfirmasi bahwa mereka adalah hamba Tuhan sejati. Jawabannya salah. Itu bukan, saudara. Memegahkan kekuatan, kehebatan sendiri, pikiran yang baik dan seterusnya. Itu bukan tanda daripada hamba Tuhan yang sejati. Bukan, saudara. Kita lihat ya, saudara, beberapa bagian yang penting di sini. Ini saya bacakan cepat saja, saudara. Di dalam pasal yang ke-12 ayat 2 sampai ayat 10 ya, saya bacakan cepat saja, saya ajak kita bisa melihat bagian ini. Ayat yang kedua, dia pakai kata ganti orang ketiga ya. Aku tahu tentang seorang Kristen, itu sebenarnya mengacu kepada dia di ayat selanjutnya. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahui, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah. Tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Ini garis bawah, saudara. Dia ngomong kebenaran. Rasul palsu itu bohong. Dia ngomong kebenaran, tetapi dia tidak lakukan itu, saudara. Dia punya alasan bermegah, tetapi dia mengatakan alasan untuk tidak bermegah jauh lebih kuat. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Jangan ada orang yang menghitungkan lebih daripada apa yang mereka lihat dan daripada apa yang mereka dengar akan aku. Meskipun testimoni Paulus itu adalah benar.
Ini penting sekali, saudara. Oke, kita lihat lagi ya. Oh, ini sampai sini dulu ya. Poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga, apa bagian yang penting pada waktu kita baca ayat 6? Ini penting sekali. Kenapa? Karena Paulus itu ingin jemaat kritis dalam mengevaluasi berdasarkan hal yang mereka bisa lihat dan dengar. Hal yang objektif, bukan pengalaman supranatural subjektif. Ini adalah hal yang harus dilakukan dan yang tidak mungkin dilakukan oleh para rasul palsu. Jadi gini, saudara, kalau orang cerita tadi malam aku makan, bukan makan ya, makan bersama Kristus maksudnya, bukan makan di restoran. Makan bersama Kristus, tadi malam aku main catur dengan Tuhan, tadi malam aku ketemu Tuhan, dia ngomong sesuatu kepadaku, dan ini semua tidak bisa diverifikasi, saudara. Dan Paulus bilang, harus bisa diverifikasi. Kritis, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, itu yang kamu nilai. Jadi bukan apa yang tidak bisa kamu dengar, tidak bisa kamu lihat, tidak bisa kamu ketahui, itu tidak dinyatakan. Makanya Paulus bungkam, dia tidak mau ceritakan lebih lanjut. Perkataan yang tidak dikatakan. Dia tidak ngomong perkataan apa yang Tuhan Yesus ngomong kepada dia. Dia tidak ngomong, saudara. Dia tidak mau membuat jemaat Tuhan itu menjadi orang yang dimanipulasi. Dengan cara, meskipun dia benar ya, dengan cara yang sedemikian. Maka saudara, praktek-praktek gereja hari ini menakutkan sekali. Kenapa, saudara? Karena kita lihat ini menjadi praktek yang sangat populer. Menakutkan. Apa yang terjadi dengan kekristenan hari ini, saudara? Kekristenan hari ini didasarkan dengan pengalaman-pengalaman subjektif. Itu menakutkan, saudara. Bukan berdasarkan firman Tuhan dan Alkitab. Padahal kita berpegang pada firman Tuhan, saudara. Berpegang teguh pada firman Tuhan yang sejati dan apa yang ditulis di Alkitab itu yang kita kerjakan. Sekarang pertanyaan, bagaimana orang-orang yang mengandalkan penglihatan untuk memanipulasi massa atau jemaat Tuhan bertanggung jawab atas bagian firman ini, saudara? Tidak bisa. Kenapa? Karena memang tidak bisa diverifikasi. Yang bisa adalah mereka mereka tipuan di dalam hati. Dan kemudian menganggap itu sebagai kebenaran. Kekristenan yang dibangun dengan cara sedemikian pasti hancur, saudara. Karena tidak ada dasar firman yang kuat dan bertentangan dengan firman Tuhan. Dan sekarang kita harus pikir, saudara, jemaat Korintus hari itu mengalami hal yang sama. Tantangan yang dihadapi jemaat Korintus sama dengan tantangan yang dihadapi oleh banyak gereja-gereja hari ini. Ditipu, dieksploitasi, dimanfaatkan, dihisap mereka. Terus apa? Terus mereka mengalami pergumulan demi pergumulan hidup, saudara. Tapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Sementara yang kita bisa lihat di sini, Paulus betul-betul mengambil satu tindakan untuk menyetop daripada rasul-rasul palsu itu supaya mereka bungkam, saudara. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, di poin kedua ya, Paulus lakukan ini menyindir orang-orang rasul-rasul palsu. Supaya apa? Supaya jemaat celik bisa bedakan mana yang sejati dan mana yang palsu. Itu tujuannya, saudara. Dia ngomong hal ini, dia mengatakan orang yang membanggakan dengan cara yang demikian, meskipun benar, itu adalah hamba Tuhan yang melakukan dalam kebodohan. Kita bisa terjebak dalam hal ini? Tidak bisa, saudara. Misalnya kita pelayanan KKR regional. KKR regional ya, waduh di tempat itu kita mau mandi, airnya kuning. Wah ini kan kita ceritakan biasa ya kalau habis KKR regional kan ini ceritanya apa? Ceritanya kesulitan hidup ya. Kayaknya luar biasa, mandi ndak bisa. Oh mau buang air ndak udah sulit lah. Waduh mau tidur itu kasurnya banyak binatang apalah namanya, kepingding atau apalah, kutu kasur ya. Terus mau mandi ndak bisa, harus mandi di sungai terus dan seterusnya. Jalannya itu kiri kanan jurang, licin, habis hujan ya. Tapi kita terus jalan, sempat jatuh 2 kali misalnya kayak gitu ya. Ini kan jadi ceritanya spektakuler gitu. Kenapa? Karena kita terjebak di dalam melihat suffering sebagai sesuatu hal yang kita mau banggakan baik secara sadar atau enggak. Kita banggakannya ini. Bukan cerita mengenai saya ini orang yang kalau kau kenal, saya enggak bisa ngomong. Saya bukan orang yang berani. Saya bukan orang yang hebat, saya bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan menggerakkan hati saya untuk berbicara firman kepada anak-anak yang saya jumpai.
Jarang kita dengar kalimat ini, saudara. Enggak, kita enggak dengar betul-betul kesaksian yang seperti ini, saudara. Yang kita dengar itu adalah suffering story, success story. Oh, yang datang 5.000 anak-anak loh. Waduh, waktu saya calling maju semua. Itu success story, saudara. Success story yang kita bisa lihat, saudara. Dan kelemahan, maksudnya kita tidak melihat kuasa Kristus, yang kita lihat kuasa diri, saudara. Kita harus tahu kita bukan siapa-siapa. Kita bukan orang pandai. Bahkan Paulus bilang ya, pada waktu kamu percaya, tidak banyak terhitung orang hebat di antara kamu. Kamu orang-orang biasa menurut dunia. Tetapi kuasa Kristus yang bekerja, saudara. Ya, dan bagian-bagian ini yang kita bisa lihat, saudara. Jadi, saudara, di dalam bagian ini Paulus menekankan shift dari punya alasan menyombongkan diri kepada alasan kenapa menyombongkan diri itu tidak pantas meskipun kelihatannya sangat spiritual. Apa? Paulus ngomong ya, aku didera berapa kali karam ya, di penjara terus setengah mati untuk mengurus jemaat ya. Paulus pun bilang, ngomong ini adalah dalam kebodohan, tidak berguna, saudara. Ini yang Paulus bilang, saudara. Berikutnya, saudara. Di dalam bagian yang keempat ya, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 12 berbicara mengenai penglihatan. Tuhan memberi duri dalam daging, membuat Paulus itu rendah hati. Paulus itu dapat penglihatan yang luar biasa. Ya, luar biasa. Tidak ada orang yang dapat penglihatan seperti itu. Tetapi ada duri dalam daging yang diletakkan di dalam Paulus ya. Sehingga dia menjadi rendah hati. Dia ingat akan anugerah Tuhan kemudian. Nah sekarang ya, Paulus menyatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Maka Tuhan izinkan Paulus mendapat duri dalam daging. Alkitab tidak jelaskan ya, duri dalam daging itu apa. Jadi kita juga tidak spekulasi yang ngomong dan bahas panjang lebar tentang duri dalam daging ini. Yang penting ini adalah kelemahan Paulus, duri dalam daging ini. Menjadi satu hal yang menjadi kelemahan Paulus. Sehingga membuat Paulus itu tidak dapat meninggikan diri. Hal ini menjadi hal yang paling penting di dalam spiritual kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak sadar kita punya kelemahan, kita akan cenderung meninggikan diri di atas orang lain. Tetapi kalau kita sadar ini semua pekerjaan dan anugerah Tuhan, sedikit pun hati, kalau ada perasaan mau mencuri kemuliaan Tuhan, langsung bertobat. Karena kita tahu ini tidak layak kita terima pujian ini. Tidak layak, saya ini bukan orang yang kamu puji, saya bukan. Kamu puji saya demikian, saya tidak terima ya. Dalam hati ya kita ngomong gitu. Saya bukan orang yang kamu maksud, saya bukan orang yang kamu pikir. Saya ini biasa-biasa saja gitu misalnya saudara. Jadi ada duri dalam daging yang membuat orang ini aware bahwa puji-pujian itu mungkin terlalu tinggi, tapi dalam hatinya dia kembalikan itu semua kepada Tuhan. Kuasa Tuhan menjadi nyata di dalam kelemahan. Hal tersebut tidak pernah ada dalam kehidupan para rasul palsu. Ya, duri dalam daging atau kelemahan semacam ini. Kenapa? Karena penglihatan mereka palsu, kerendahan hati mereka adalah semua tipuan dan pura-pura semata. Jadi ini semua kepalsuan. Orang-orang yang meninggikan diri, mereka banyak kelemahan, tapi mereka tidak pernah lihat kelemahan mereka. Mereka hanya mau dengar pujian dan tidak mau dengar kritikan. Ya, itu bagian berikutnya. Dan bermegah dalam kelemahan karena kuasa Kristus itu menjadi nyata. Kristus menyatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sekarang saudara, kalau kita disuruh untuk berpikir mengenai kelemahan kita, ambil waktu, sulit loh pikir kelemahan. Karena jarang pikirkan gitu. Apa kelemahan kamu? Kalau kita di interview di kantor ya, kan biasanya, strength kamu apa? Oh saya ahli bahasa A. Oh saya pintar dalam IT. Oh saya pintar desain, saya pintar bersosialisasi. Oh kalau ngomong strength mungkin banyak saudara. Sekarang HRD-nya ngomong kelemahannya apa? Mungkin di rumah kita udah siapkan ya. Dan sekaligus kita ngomong, oh ada kelemahan saya terlalu perfeksionis pak. Oh, sekaligus ngomong kelemahan tapi mau meninggikan diri juga ya. Sekaligus ngomong, oh ini saya kurang dalam hal ini tapi mau meninggikan diri bahwa saya ini detail orangnya. Oh kadang saya habis waktu tapi pekerjaannya jadinya sempurna atau apa ya. Itu tipuan semua saudara. Kelemahannya apa saudara? Itu tidak pernah benar-benar dijawab kelemahannya. Yang tahu kelemahan kita mungkin istri atau suami atau orang tua.
tahu, saudara, kelemahan kita apa. Kelemahan kita mungkin pakai topengnya triple, quadruple, ya. Lapisan, ya. Topeng satu lepas, masih ada topeng lain. Topeng lagi lepas, bahkan sampai istri atau suami istri, masih ada topeng satu lagi, saudara. Misalnya, saudara, kita pakai topeng banyak mungkin, saudara. Nah, jadi, kita tidak benar-benar mungkin merenungkan mengenai kelemahan. Sehingga kita akan bingung ketika ditanya, bagaimana kuasa Kristus menjadi sempurna di dalam kelemahan yang kita miliki. Tidak bisa jawab, kenapa? Karena kita tidak betul-betul mungkin merenungkan kelemahan itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, ketika kita membahas bagian ini, kita boleh melihat ya, Paulus ketika mengatakan bermegah dalam kelemahan dan aku tidak berdusta, dia menceritakan bagaimana dia kabur karena takut. Turun dari kota, melalui tembok kota, ya kabur, saudara, menyelamatkan nyawa. Dia bilang itu kelemahan. Dan kedua, dia bilang ada duri dalam daging. Itu menjadi kelemahan, saudara. Dan dia bilang, saudara, bagian ini. Tetapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ini sesuatu hal yang luar biasa. Paulus betul-betul sadar bahwa apa yang dia kerjakan, yang dia lakukan, itu semua adalah karena kuasa Tuhan, bukan karena diri. Nah, ini kesadaran semacam ini penting sekali, saudara. Sehingga ketika kita hidup dengan hati yang betul-betul sederhana. Paulus katakan ia rela dalam kelemahan, dalam siksaan, kesukaran, penganiayaan karena Kristus. Dia katakan hal ini, saudara. Dia rela, ya. Karena apa? Karena di dalam segala kesesakan, kesukaran, itu kelemahan. Ya. Menjadi orang yang tidak punya apa-apa, itu kelemahan. Tetapi di dalam keadaan sedemikian, kuasa Kristus menjadi nyata. Nah, sekarang saya akan ajak kita baca dua bagian ya, saudara, untuk merenungkan beberapa hal ya. Yang pertama, bagian ini, saya harap kita bisa kelihatan, yaitu 2 Korintus pasal 4 ayat 7-12. Dari awal, Paulus sudah bicara mengenai kelemahan dan berbicara mengenai kuasa Kristus. Dia bilang dengan sadar ngomong ini. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Harta, pengetahuan, kuasa Allah yang luar biasa, itu ada di dalam tubuh mereka, itu bejana tanah liat ya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Sekarang detailnya apa ini? Yaitu dalam segala hal kami ditindas. Ditindas ya. Ini orang yang ditindas ini berarti orang yang lemah gitu. Karena dia bisa ditindas. Kalau dia pejabat, dia tidak ditindas. Dia menindas, saudara. Orang-orang yang punya kuasa yang menindas, dia tidak ditindas. Tetapi Paulus bilang, kami ini ditindas. Dalam segala hal loh, bukan dalam hal dikit saja. Dalam segala hal, bahkan dia waktu relasi dengan jemaat Korintus, dia juga ditindas. Tetapi kami tidak terjepit, berarti ada kuasa Tuhan di situ. Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ini kalimat yang begitu dalam, saudara. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Coba ya, saudara, waktu kita renungkan kalimat ini kalimat yang begitu dalam, saudara. Kalimat yang begitu humble. Kami ditindas, kami dalam segala hal ditindas, tapi tidak terjepit dan seterusnya. Ini menyatakan bahwa mereka itu bukan siapa-siapa. Mereka itu bukan siapa-siapa, saudara. Paulus, dia menganggap diri bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhanlah yang punya kuasa, yang memakai hidup Paulus di tangan Tuhan. Hidup mati Paulus di tangan Tuhan, saudara. Dan apa yang dia kerjakan itu memang hanya memuliakan nama Tuhan, bukan kemuliaan Paulus. Dia tidak peduli dia siapa, tidak peduli, saudara. Tapi yang dia peduli adalah dia hidup menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ini betul-betul satu hidup doksologi ya, membawa segala pujian kepada Tuhan. Saya rindu kita boleh sama-sama mengumpulkan bagian ini di dalam hidup kita. Karena bagian ini adalah bagian yang saya percaya tidak pernah muncul di dalam dunia ini, saudara. Berita hal semacam ini tidak ada, saudara. Orang tidak pernah ingin menjadi membanggakan kelemahannya, tidak pernah. Oh, saya ditindas terus. Tidak lah.
Adanya kita ngomel di belakang, kita ditindas, lapor misalnya, macam-macam lah. Orang tidak senang ditindas. Tetapi kita bisa lihat teladan Paulus di sini. Sudut pandang dia apa, saudara? Dan kalimat ini menjadi begitu sound di dalam apa yang dia juga nyatakan. Berikutnya, yang terakhir ya saudara. Edifikasi bagi jemaat. Teologi sukses itu tidak ada edifikasi bagi jemaat, saudara. Nggak ada. Yang kaya dia, saya tetap miskin. Yang kuat kamu, saya tetap lemah. Saya dengar success story-mu, saya punya hidup tidak bisa. Ini sama kayak kita datang ke seminar motivasi ya. Saya tidak bisa ngomong, bisa, kamu bisa, yakin bisa, saudara. Oh, aduh. Saya tidak bisa ngomong, ya yuk paksa yakin bisa, nggak bisa. Misalnya saya tidak bisa bahasa Inggris. Orang motivator bilang, yakin bisa. Ketemu orang Inggris ya tetap belepotan, saudara. Tidak bisa, memang tidak bisa, saudara. Tetapi motivator itu selalu mengatakan bisa. Kamu bisa kaya, kamu bisa sukses, dan seterusnya. Ini tidak ada hubungan dengan edifikasi jemaat, ini adalah penipuan. Kita harus sadar teologi kemakmuran, teologi sukses, itu adalah penipuan terhadap umat Tuhan. Dan mereka yang tertipu hidup penuh dengan berat perasaannya. Mereka kaya kok saya tidak kaya-kaya. Kenapa saya tetap begini? Ekonomi sulit, saya yang paling kejepit. Ini misalnya saudara. Aduh, ini bagian yang gak gampang, saudara. Nah, sekarang maka kita bisa lihat ya. Di dalam kelemahan, tadi bukan hanya kuasa Kristus menjadi nyata, tetapi ini menjadi edifikasi bagi jemaat. Sekarang kita baca ya. Yang dibuka Paulus dari ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat ketiga sampai ke-6, saudara. Jadi bagian ini sudah mengantisipasi berita yang kita udah bahas dari tadi, saudara. Dari awal dia sudah ngomong ini sebetulnya. Sekarang kita baca ayat yang ke-3 sampai ke-6 dari pasal yang pertama. Dia bilang begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Perhatikan bagian ini, saudara. Ini bagian ini kita sudah bisa lihat ya. Paulus yang menderita dihiburkan oleh Tuhan sehingga dia dapat memberikan penghiburan kepada jemaat Tuhan yang mengalami bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang datang dari Tuhan sendiri. Ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Ini ya, kita harus garis bawahi saudara. Ini apa sih artinya ayat 5 ini? Sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus loh. Bukan kemuliaan. Tadi musuh-musuh Paulus itu menekankan bagian kebangkitan Kristus. Paulus bilang, dalam kesengsaraan Kristus kami dapat bagian berlimpah dalam kesengsaraan Kristus. Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Ini penting sekali saudara. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah mengalami penderitaan, kesengsaraan karena nama Kristus, bagaimana mungkin dia mengalami penghiburan oleh Kristus, dari Kristus, saudara? Tidak mungkin. Dia tidak pernah ada kesedihan kok dalam hidup. Tidak ada punya pergumulan, tidak ada kelemahan. Mau dihibur apa? Dia bisa dihiburkan apa, saudara? Tidak ada yang dihiburkan, tidak punya, saudara. Karena dari dulu dia merasa dirinya kuat, saudara. Sementara Paulus yang berbagian di dalam kesengsaraan Kristus secara berlimpah-limpah, maka penghiburan dari Kristus datang. Dia alami secara berlimpah-limpah, saudara. Di dalam apa? Di dalam berbagai macam kesesakan pada waktu yang melayani Tuhan. Jadi ya, tadi pasal 4 kita udah baca. Ini sounding dengan bagian pertama ini. Ayat 6 sekarang saudara. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Kenapa bisa saudara? Karena ini menjadi satu konfirmasi, teladan bagi jemaat yang sedang menderita atau yang akan menderita. Jadi sekali lagi ayat 6, jika kami menderita hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Jadi jemaat bisa melihat apa yang dihidupi Paulus itu juga menjadi hal yang dia hidupi. Kalau Paulus menderita dihibur Tuhan, saya menderita juga pasti dihibur Tuhan. Ya ini bagiannya, kita bisa lihat ya. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi kita udah bisa lihat ya saudara ya. Bagian ini bagian yang begitu indah. Kenapa? Karena di dalam kelemahan, kuasa Kristus menjadi nyata. Saudara. Kemuliaan Tuhan menjadi
dinyatakan di dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Nah sekarang saudara, hidup kita responi seperti apa ya? Kita ingin menjadi orang sukses, kita ingin menjadi orang kuat, dan kita lupa mengenai kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui hidup kita. Nah sekarang saudara, biarlah bagian perenungan kita hari ini, kita merenungkan mengenai bermegah dalam kelemahan. Ini bukan hanya berbicara mengenai hal teoritis, saudara, tetapi ini berbicara mengenai kerendahan hati, totalitas hidup kita sebagai orang yang mengikut Tuhan. Dan kalau Paulus bilang, ini menjadi tanda orang Kristen yang sejati, yaitu adalah bermegah dalam kelemahan sehingga kuasa Kristus menjadi sempurna. Jangan dipotong juga ya saudara, karena judulnya pendek, memang kita potong sedikit ya. Tapi bermegah dalam kelemahan itu sehingga kuasa Kristus menjadi nyata, menjadi sempurna di dalam hidup kita. Dan apa yang kita alami, penghiburan yang kita terima, duka cita yang kita alami, dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita pada waktu kita melayani, itu boleh menjadi edifikasi bagi jemaat Tuhan. Jadi, biarlah kita sebagai satu tubuh Kristus, ya, kita boleh belajar, kita boleh saling meneguhkan, menguatkan sesama lain. Ketika kita menyimpang, jangan dibiarkan dong, ditegur ya. Itulah yang Paulus juga kerjakan ya. Paulus tegur jemaat Korintus, bahkan dia sampai hatinya sampai tidak tenang, itu di pasal 7. Dia sampai kayak menyesal nih kirim surat yang begitu keras. Tetapi dia bilang hanya untuk sementara, karena apa? Karena itu mendatangkan pertobatan bagi jemaat Korintus. Jadi saudara, ini kehidupan yang kita perlu gumulkan, kehidupan yang kita perlu minta sama Tuhan. Kehidupan yang biarlah, kehidupan kuasa Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Dan sekali lagi saudara, biarlah hidup kita betul-betul menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami mohon Tuhan berbicara di dalam kehidupan kami. Tuhan yang boleh memberi kepekaan kepada kami, apa yang harus kami kerjakan, dan biarlah ya Tuhan, hati kami ini menjadi hati yang sederhana. Hati yang mengharap daripada Tuhan sendiri yang berkarya. Dan biarlah kami boleh dicelikan atas kelemahan kami. Sehingga kami juga boleh melihat bagaimana kuasa Kristus yang mengubah hidup kami, menyatakan kekuatan kuasa Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah Tuhan pakai hidup kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap kami yang telah mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini seminar kita pada malam hari ini. Dan kita boleh diberikan kesempatan juga untuk memberikan persembahan di dalam QR Code yang tersedia. Tuhan memberkati.